Imam yang mengeraskan, tidak imam saja. Kita sholat sendirian, manakala sholat itu dikeraskan, yakni yang sunat dikeraskan, ya aminnya dikeraskan. Karena kita walaupun sholat sendirian itu di dalam sholat yang mestinya dikeraskan, ya dikeraskan. Yang jenenge sholat sendirian juga jadi imam. Yang tidak boleh dikeraskan itu hanya makmum saja. Jadi orang sendiri atau orang jadi imam kesunatan dikeraskan, dan nanti ketika membaca imam amin juga dikeraskan, dan ketika nanti baca amin antara imam dan makmum, walaupun makmum tidak waktunya baca amin, kesunatan mengikuti aminnya imam. Ini aturan. Alasannya di dalam hal ini karena ibadah, yeniku ono hadis idza wafaqa takminul makmum takminal imam, idza wafaqa takminul imam makmum takminal malaikati ghafara lahum ma taqaddama min dzambi. Ketika makmum itu aminnya bersama aminnya malaikat, karena ketika imam itu membaca waladhdallin terus baca amin, itu malaikat bersama-sama amin dengan imam. Yang berarti kapan-kapan makmum itu aminnya bersamaan imam, berarti bersamaan dengan malaikat, aminnya malaikat. Kalau bersamaan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala. Jawafa takminul makmum takminal malaikat ghufira lahum ma taqaddama min dzambi. Niki aturan secara ubudiyah. Setiap di dalam ajaran ubudiyah, ajaran fikih, ajaran ibadah, ini ada 3 poin yang perlu dipahami, ada 3 pokok yang perlu dikembangkan. Satu, sebagai perintah dogmatif, yaitu karena ibadah dengan berdasarkan Quran dan hadis. Berarti kita baca amin bersamaan dengan aminnya imam, itu merupakan ibadah. Sebagaimana di dalam sholat kita diperintahkan untuk rukuk, diperintahkan untuk sujud, itu sebagai ibadah. Diperintahkan baca Fatihah sebagai ibadah. Nah, urusan ibadah ini urusan kitab, wa yu'allimul kitabah. Urusan Al-Qur'an yang merupakan urusan nabawiyah, urusan nubuwah nabawiyah, urusan kenabian, karena hubungannya dengan wahyu. Lah kemudian setelahnya wa yu'allimul kitabah diteruskan wal hikmata. Kita harus tahu hikmahnya, bahwa setiap ibadah itu ada hikmah. Seperti dalam amin ini ada hikmah. Seperti di dalam rukuk, dalam sujud ada hikmah. Hikmahnya di dalam rukuk dan sujud, yaitu kita dianjurkan untuk merasa rendah di hadapan Allah, merasa remeh di hadapan Allah, merasa hina di hadapan Allah. Karena diperintahkan ini melihat dari kebiasaan orang Arab. Ini menunduk itu merupakan pantangan orang Arab karena menunjukkan kelemahan atau kehinaan. Sehingga pada waktu dulu niku ketika orang Arab ada pecut yang jatuh, itu enggan dia menunduk karena itu lambang keasoran. Bahkan kalau sandal jepitnya itu lepas, pedot, itu juga gak berani menunduk. Karena apa? Yaitu lambang keasoran.
Akhirnya diperintahkan Allah untuk rukuk dan sujud dalam rangka untuk mengobati takabur kita, kesombongan kita, agar supaya kita merasa rendah, kita merasa lemah, merasa tidak berdaya, merasa asor, merasa hina di hadapan Allah. Ini namanya hikmah. Hikmah itu ajaran yang telah ditunjukkan oleh akal. Jadi rasional. Makanya wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsirah. Siapa yang telah diberi hikmah oleh Allah Ta'ala akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Lalu ini hikmah itu urusannya ta'akul, logikanya, makosidnya. Terus kita teruskan semuanya ajaran itu kita jadikan akhlak. Kalau di situ diperintahkan rukuk, diperintahkan sujud, berarti kita diperintahkan untuk merasa rendah dan jadikanlah merasa rendah itu sebagai akhlak, yaitu tawadhu per detik, per jam, per waktu, di mana saja kita berada, bersama siapa saja kita berada bersama. Dengan siapa saja kita bersama, disuruh tawadhu. Maka Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan tentang cara pengobatan takabur, cara pengobatan sombong itu ada dua hal. Satu secara ilmiah. Kalau secara ilmiah kita disuruh mengkaji, meneliti, berpikir kita itu siapa. Ternyata kita itu pertama kali wujud, sebelum wujud kita, sebelum ada, itu adalah lam yaku syai'am malqurah. Innal insana lam yaku syai'an malqurah. Tidak pernah disebutkan sama sekali. Bagi kita enggak pernah disebutkan sama sekali. Sebelum kita lahir enggak pernah disebutkan oleh siapapun. Lain kalau Nabi Muhammad belum lahir sudah disebutkan. Bahkan di surga sudah ditulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga Nabi Adam ketika akan kawin, akan nikah itu saja dengan maharnya sholawat kepada Kanjeng Nabi. Demikian pula disebutkan di kitab Taurat, disebutkan dengan dalam kitab Injil. Wa idz qala Isa bin Maryam inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya musaddiqan mubasysyiran bi rasulin min ba'di ismuhu Ahmad. Sebutkan wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, yaitu memberi kabar gembira tentang nabi yang akan lahir, itu namanya Ahmad. Kita belum pernah disebutkan sama sekali. Baru wujud kita pertama kali disebutkan, namanya sangat hina, sangat asor, sangat jelek, gak pantas. Opo? Min ay syai'in khalaqahu min nutfatin. Khalaqahu min nutfatin khalaqah. Ya Allah, itu disebutakan kan barang yang hina, barang yang asor. Barang yang asor, barang yang menjijikkan, ora pantes. Dan di samping ora pantes, barang yang jijik itu, yang jember itu, ketika nanti diletakkan pada tempat sembarangan itu juga akan membahayakan. Dibuang pada tempat yang tidak semestinya itu nanti menjadi geger tidak karuan. Loh itu pertama kali disebutkan kita niku, sampean niku pertama kali wujude wujud ketok nyoto niku disebutaken niku. Apa jenenge? Ya seniku wau. Masya Allah. Setelahnya itu menjadi setelahnya batin, terus menjadi dam. Setelahnya menjadi dam, terus menjadi mudghah. Jadi alaqah niku segumpal darah. Sema khalaqat aku alakotan, khalaqna khalaqatan,
itu aku mudghatan, terus daging. Baru fakasawnal idzama lahma. Ternyata kita adalah dari sisi ini sama sekali asal. Mosok perkara disebut elek ngono kok katene sombong. Kemudian di tengah-tengah kita lahir menjadi manusia tidak memiliki pada diri kita sendiri. Hati kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Nafsu kita tidak bisa memiliki nafsu kita sendiri. Diri kita tidak bisa memiliki diri kita sendiri. Kenapa gak bisa memiliki? Di mana wujud kita sekarang itu gak bisa menentukan hidupnya sampai kapan. Bisa diambil sewaktu-waktu. Bisa nanti, bisa besok, bisa kapan. Tidak sedikit orang yang ngaji pertama ini terus besok sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita gak bisa menguasai diri kita. Pakaian, barang kita, anggota kita tidak bisa untuk menguasai diri kita. Bisa diambil oleh Allah sewaktu-waktu. Kadang berangkat sehat, diluk nuai, diambung truk yus, gak bisa jalan. Meripatnya kadang gak bisa melihat. Otaknya pun juga demikian. Kena pembuluh darah, asalnya sehat itu kena pembuluh darah, biar kata mau langsung kentir halan. Loh, ini berarti kita gak bisa menguasai diri kita. Kita mempunyai keinginan untuk makan yang enak-enak. Ternyata kadang-kadang malah justru yang enak-enak itu menjadikan kita bahaya. Usum korban kambing, seneng kambing. Tapi begitu makan kambing, makan ikan kambing, langsung darah tingginya semakin menjadi-jadi. Tidak karu-karuan. Ingin durian, setelah makan durian malah don. Ini ternyata kita nggak bisa menguasai nafsu kita, keinginan kita itu nggak bisa menguasai. Kita nggak menginginkan makan yang tidak enak. Barang pahit-pahit. Tapi kenyataannya malah justru kadang-kadang hidup kita dengan barang yang tidak enak. Apa penganane niku gak kepikak seneng pahit-pahitan, ternyata harus makan pahit-pahitan. Gula tidak boleh. Tidak hanya itu saja, kadang-kadang harus pohon mauni yang buah mauni yang pahit harus dimakan. Padahal dia gak suka semacam itu. Ini karena kita tidak bisa menguasai diri. Fa'akbar. Setelahnya itu, selesai kita tidak bisa menguasai diri di dunia, kita diambil dalam kuburan. Apa kita di dalam kuburan? Di dalam kuburan itu hidup di tengah-tengah berarti ini. Kita itu akan menjadi tainya ulat. Sik luwih mulya. Jadi saiki barang sing mangan karo sing dipangan iku mulya ndi kira-kira? Sing mangan karo sing dipangan mulya sing pundi? Sing mangan. Kita itu setelahnya mati akan dimangsa oleh ulat, oleh set-set. Dimulai dari meripat. Yang dihabiskan oleh set dulu itu meripat sampai meluncur air, terus pipi, dan sampai seterusnya. Akhirnya kita ada di dalam perutnya set. Masya Allah. Jadi belum? Berarti jadi tai kita nih. Loh. Awalnya kita seperti itu, tengah-tengahnya akan menjadi tai. Lu kok sik sombong? Kok sik mengandalkan, kok sik takabur, merasa baik itu dari mana? Kemudian itu hidup di tengah-tengah. Di awalnya tadi, di awalnya yaitu kita di dunia, di dalam awal wujud lam yakun syai'an madzkura, terus di tengah-tengahnya seperti itu. Di akhirnya
kita itu menunggu siksaan. Kita itu menunggu siksaan karena tidak ada orang yang tidak berdosa. Kita itu tidak menunggu siksaan toh. Tidak ada orang yang tidak berdosa kecuali maksum saja. Bagi kita pasti menunggu dosa ini pasti. Dan dosa itu mendapat ancaman oleh Allah Ta'ala. Nah, ancamannya apa? Neraka. Ancamannya neraka. Nah, sehingga kita di dunia ini sekarang hanya sekedar seperti orang di penjara menunggu siksaan. Seperti halnya orang yang di penjara menunggu eksekusi, akan dihajar 1000 kali. Hanya yang diharapkan hanya satu, diampuni saja. Diampuni atau tidak. Sedangkan kita diampuni atau tidaknya masih spekulasi. Kayak muga-muga ngoten to. Pasti nih kesalahannya sudah pasti, dan setiap kesalahan janjinya Allah akan masuk neraka, akan disiksa. Wa may ya'mal su'an yudzabihi laha makasabat wa 'alaiha makasabat. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar, tempatnya neraka. Berarti kita niku sudah positif divonis tempat neraka. Hanya mendapat gerasi atau tidak, dan itu belum ada ketentuan. Belum ada kepastian bagi kita. Kok seperti itu loh? Kira-kira kok iso sombong itu di mana? Coba kalau kita kembalikan, ada seorang di penjara menunggu siksaan, menunggu pelaksanaan siksaan, dan diampuni tidak diampuninya dia masih belum jelas. Kira-kira di dalam penjara itu berani sombong enggak? Loh, mesti kan ya gak berani toh. Loh kita niku lho kayak sombong kuwi iku ahli neraka. Sepuro enggak ini ku sik durung roh, lek nerakane mesti niku punan maksiate pun jelas niku lho. Siapa sing enggak maksiat? Gak enak. Ini secara ilmiah. Lalu secara kedua, secara amaliyah. Secara amaliyah bagaimana kita selalu melatih tawaduk, melatih adab asar, merasa rendah. Hal itu kita dilatih oleh Allah. Setiap hari dilatih untuk tawaduk, setidaknya untuk ruku, untuk sujud. Untuk sujud itu satu hari satu malam 34 kali. Itu yang wajib saja. Karena sholat kita yang wajib di dalam waktu khador 17 rakaat. Setiap rakaat 2 sujudan. Ini berarti setiap hari dilatih 34 kali. Apalagi kalau ditambahi dengan rawatib. Kalau rawatib yang muakkad 10 rakaat. 10 rakaat berarti 54. Kalau nanti kita melakukan rawatib yang sunat walaupun tidak muakkad 17 rakaat. Berarti 34 kali 2 68. Coba bayangkan. Kita latihan tawaduk, latihan merasa rendah, latihan merasa hina 1 hari 68, tapi tidak ngefek. Loh, kenapa kok tidak ngefek? Karena belajar kita di dalam ngaji itu hanya sebatas ta'abudnya saja, ibadahnya saja. Rukuk ya perintah rukuk, sujud dan sujud, sehingga yang penting netepi syarat. Jengkulat secara fikih ngoten mawon. Padahal
Yang dimaksudkan rukuk, yang dimaksudkan sujud bukan dzatiyahnya itu, yaitu tawaduknya kita, khusyuknya kita, rasa rendahnya kita di hadapan Allah. Ngoten. Rasa rendahnya kita di hadapan Allah. Ini jadikan akhlak setiap hari, per detik, per jam, terus di mana saja kita berada bersama siapa saja, aplikasikan sholat kita. Apalagi ini yang disebut dengan sholat daim. Gini ku sing didhawuhna Allah, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum fi salatihim daimun. Ini yang dimaksudkan, jadi jadikan akhlak. Yes. Niki di dalam ajaran yang mana saja. Misalnya kalau di dalam bab istinja kemarin kita diajarkan untuk jangan kencing di dalam air yang qalil raqidan kana au jariyan, air sedikit baik itu mengalir atau tidak, atau di dalam air banyak yang tidak mengalir, kecuali tabakhur seperti lautan. Duh, ini apa masalahnya? Kok haram kita kencing di situ? Karena mencemarkan barang yang menjadi milik bersama, yang semuanya orang berhak menggunakan. Air itu semuanya orang berhak menggunakan. Lalu kau kencingi, inilah yang haram. Sebab tadhi'ul mal. Lah, ini di dalam ta'abbud, haramnya itu ta'abbud. Tapi kembalikan kepada ta'akulnya, hikmahnya. Wa yu'allimul kitab wal hikmah. Hikmahnya apa? Jangan sampai kita mencemarkan lingkungan. Jangan sampai kita mencemarkan barang-barang menjadi milik umum. Karenanya dilarang membuang sampah di sungai, membuang peletong di sungai, haram. Nah, ini akhirnya pelajaran kitab fikih kita yang semacam ini akhirnya menjadi fikih hadharah, fikih bi'ah, fikih lingkungan. Nah, fikih lingkungan sebenarnya di dalam pelajaran kita sudah ada semenjak dulu. Diajarkan, hanya kita perlu fikih saqafah, kecerdasan untuk mengimplementasikan di dalam kehidupan. Gini ku jadekno akhlak. Kalau hal itu kita jadikan akhlak, maka kita tidak diperbolehkan untuk mencemarkan lingkungan, membuang limbah ke sungai, membuang sampah ke sungai, membuang lentong juga ke sungai, membuang sampah di lingkungan masyarakat. Tidak boleh hal ini, karena dilarang kencing tadi itu. Ngoten lho, niki jenis fikih bi'ah, fikih lingkungan. Nah, sudah ada, tinggal kita mampu menyebarkan atau tidak. Niki lho sing kanune. Lah kalau disitu melempar dalam jinayat, semuanya kemaksiatan yang tidak ada hadnya itu berhak mendapatkan takzir, mendapatkan siksaan, mendapatkan hukuman, karena itu masuk jinayat, kejahatan. Jinayat itu kejahatan. Berarti di situ perlu pemerintah untuk menertibkan denda atau menertibkan tentang hukuman kepada orang yang mencemarkan lingkungan, orang yang membuat limbah dan di dalam sungai dan lain sebagainya. Ini kita kembangkan. Seperti di dalam ajaran ini gampang, membuang Abdul Hajat membuang kotoran di bawah
tempat yang teduh ketika dalam musim kemarau, atau di tempat yang panas yang biasa digunakan di tempat di musim hujan. Loh, ini bagaimana artinya? Jangan sampai kita mencemarkan lingkungan yang biasa ditempati oleh seseorang. Nah, ini kalau kita kalau tidak boleh mencemarkan, tidak boleh membuat mengganggu kepada ketenangan lingkungan. Karena tidak boleh mengganggu pada lingkungan, terus jadikan akhlak, jangan sampai kita mengganggu pada lingkungan. Ini akhirnya jadi fikih sakofah, fikih peradaban. Lumayan baru. Termasuk kemarin kita kaji tentang baca Fatihah. Belum dari Fatihahnya. Fatihahnya itu waduh, itu ajaran yang dalam sekali. Kalau kita bicara bismillah, ungkapkan bahwa kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak mampu apa-apa. Kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Allah. Di dalam bismillah diawali dengan Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim dulu. Ar-Rahman kasih sayang di dunia. Di mana kasih sayang di dunia itu tidak membedakan antara muslim dengan non-muslim. Semua manusia tanpa memandang agama dimuliakan oleh Allah dengan jaminan walaqad karramna bani Adam. Sungguh aku muliakan anak Adam. Nah, karena Bani Adam ini dimuliakan oleh Allah, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlaknya Allah. Ini berarti kita harus memuliakan manusia sebagai manusia tanpa memandang agama, tanpa memandang keluarga. Karenanya kita tidak diperkenankan meremehkan kepada manusia, mencemarkan nama baik manusia. Ini akhlaknya kita buat, ngeten. Jadi pertamanya kita di dalam Ar-Rahman menunjukkan Allah kasih sayang di dunia. Kasih sayang di dunia tidak membedakan antara muslim dengan non-muslim. Makanya Nabi Ibrahim saja ketika minta agar supaya orang Islam diberi keistimewaan yang melebihi daripada orang-orang non-Islam di dalam rezeki dari buah-buahan, dengan mengatakan Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negara kami ini negara yang aman. Nabi Ibrahim tidak pernah menjadikan Rabbi ja'al hadza baladan khilafian, baladan musliman, enggak, baladan aminah. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Berilah rezeki dari buah-buahan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini permintaan Nabi Ibrahim. Tapi kata Allah bagaimana? Qala wa ammal ladzina samarati man amana billahi wal yaumil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila. Orang-orang kafir berhak mendapat kenikmatan, mendapatkan kesenangan qalila, zaman yang sebentar, yaitu ketika di dunia saja. Takhallaku bi akhlaqillah. Coba kita setelahnya kita tahu amalnya semacam ini, maksudnya semacam ini, berarti maksudnya kita dikenalkan harus mengerti makhluk sifatnya Allah itu kasih sayang di dunia dan kasih sayang di akhirat. Maka kita berakhlaklah dengan akhlaknya Allah, kasih sayanglah kita di dunia dengan semua manusia, dengan semuanya apa saja. Karena apa yang telah disebutkan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam tata cara ibadah, itu hanya sebagai pesan, sebagai contoh yang kemudian kita diperintahkan untuk berakhlak dengan akhlak Islam semacam ini.
Akhlak Islam, akhlaknya orang Islam, berakhlaklah dengan akhlaknya Islam, dengan akhlaknya Rasul, semacam ini loh. Kita kaji. Nah, ini, tapi kita nggak pernah membicarakan, nggak pernah berakhlak yang semacam itu. Pesan-pesan hanya dilihat dari ibadahnya belaka. Nah, makanya tidak syaratnya ini cukup ini sangat aja. Yang sehingga tidak ada gunanya di dalam kita melaksanakannya. Artinya nggak ada gunanya itu tidak ada makna yang bisa meresap pada hati kita. Wah, ini sholat bertahun-tahun tetap tidak bisa berakhlak yang baik, tidak merasa rendah di hadapan banyak orang. Dia sombong banget. Ini krono ora iso resapi. Belajar istinja tetap membuang sampah di jalanan, di daratan nyembelih sampah. Jadi kalau kita mau untuk menjadikan akhlak yang semacam ini, sudah paham ya? Kemudian